Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aryo Bagas Gali Bramanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya dengan NPM 2025 1161008. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagaimana makhluk sosial pada umumnya, manusia memerlukan hukum untuk mengatur bagaimana berkehidupan berbangsa dan bernegara, supaya memiliki tatanan kehidupan yang ajak di dalam lingkungan berkehidupan secara sosial. Namun tidak lengkap rasanya bila mempelajari hukum, namun tidak mengenal sejarah dan latar belakang hukum yang ada di Indonesia. Mari kita awali dengan pengertian tata hukum dan pengantar hukum yang ada di Indonesia. 1. Pengertian hukum secara umum. Secara etimologis, istilah hukum berasal dari berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris kita biasa menyebutnya dengan law, recht atau wet dalam bahasa Belanda dan Jerman, atau lex dan legi dalam bahasa Latin. Maknanya ini berkaitan dengan perintah, aturan, undang-undang, ataupun kekuasaan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum sebagai aturan yang mengatur dan memerintah, serta berkaitan dengan keadilan atau justisia. Mengapa sulit dalam mendefinisikan hukum? Pada dasarnya, hukum memiliki dasar yang sangat abstrak. Meskipun aplikasinya bisa saja konkret, hal ini berarti hukum tidak dapat sepenuhnya digambarkan hanya dengan melihat satu aspek saja. Apa yang sebetulnya dimaksud dengan hukum? Pertanyaan yang demikian berangkat dari adagium klasik dari seorang filsuf kuno terkenal bernama Immanuel Kant, yang menyatakan noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff von Recht, atau tidak ada seorang yuris pun yang mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat. Karena sengitnya polemik tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan sebagai hukum, Dr. Ikish menyatakan bahwa for that het recht on Warnerbar is on staat een mogelijkheid bij het vinden van een algemeen bepergiande definisi, atau sebagai akibat hukum tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka merupakan hal yang sulit untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya. Hukum mengatur hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan pribadi, sosial, hingga internasional, dari saat lahir hingga meninggal, bahkan mengatur hak dan kewajiban janin yang berada dalam kandungan. Luasnya jangkauan ini menyulitkan perumusan suatu definisi tunggal yang mencakup segalanya. Definisi tentang apakah itu hukum sesungguhnya menjadi perdebatan yang cukup panjang dari para yuris maupun kalangan ilmuwan dalam bidang hukum yang dimulai dari sejarah timbulnya ilmu hukum yang saat ini masih tetap berlangsung. Hal tersebut mengingatkan kita pada ungkapan yang menyatakan bahwa quod homines tot sentitentai, yang artinya sebanyak jumlah manusia itulah banyaknya jumlah pengertian. Pertanyaan tentang ilmu hukum merupakan suatu ilmu boleh saja dianggap sebagai pertanyaan contradictio in terminis. Sekalipun demikian, pertanyaan demikian tetap diajukan oleh banyak pihak, dan ternyata jawaban mereka memang bervariasi. Meywissen, sebagaimana dikonstantir oleh Peter Mahmud, mengemukakan bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang bersifat sui generis, atau hanya satu untuk jenis sendiri. Artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Kedudukan hukum sebagai sui generis berlaku pada tiap tingkatan ilmu hukum, yakni dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Dalam bahasa Inggris, ilmu hukum disebut jurisprudence. Kata jurisprudence dalam bahasa Inggris tidak sama artinya dengan jurisprudence. Dan dalam bahasa Prancis disebut teori generale du droit. Dan jurisprudence dalam bahasa Belanda atau rechtwetenschap adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam arti sempit, dogmatik hukum atau ajarau hukum atau de Rechtsleur yang tugasnya adalah deskriptif hukum positif, sistemasi hukum positif, dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian, dogmatik hukum tidak bebas nilai, tetapi syarat nilai. Tapi syarat akan nilai. Rechtswetenschap dalam arti luas meliputi dogmatik hukum, teori hukum dalam arti yang sempit, dan filsafat hukum. Rechtsteorie di dalam bahasa Belanda juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit, rechtsteorie adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum.
Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum atau een verklarende wetenschap. Istilah tersebut di atas merujuk pada pengertian ilmu tentang hukum atau ilmu yang mempelajari hukum atau ilmu yang objek kajiannya adalah hukum. Sacipto Raharjo merumuskan suatu daftar masalah yang dapat dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajari ilmu hukum, yakni 1. Mempelajari asas atau hukum yang pokok, 2. Mempelajari sistem formal hukum, 3. Mempelajari konsep-konsep hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat, 4. Mempelajari pemikiran-pemikiran mengenai hukum sepanjang masa, 5. Mempelajari tentang perkembangan hukum. Dan yang keenam, apabila ilmu hukum itu memang disebut sebagai ilmu, bagaimana sifat-sifat atau karakteristik ilmunya. Selain itu, Arif Siddharta menemukan objek telah ilmu hukum itu mencakup pertama adalah tata hukum yang berlaku, yakni hukum yang sah dan hukum yang ada. Jadi ilmu hukum itu terutama untuk menelaah dan memaparkan hukum yang benar dan ada yang seharusnya ada. Kehidupan di bawah hukum dan fakta hukum. Kedua, adalah teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri dari produk perundang-undangan, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya. Terhadap pertanyaan apakah ilmu hukum itu, dengan sedikit referensi dari Brugink, kita ketemukan bahwa terdapat dua jawaban yang saling berlawanan, di mana keduanya timbul dari titik-titik berdiri atau standpoint dalam ajaran ilmu yang umum dan di dalamnya atas dasar ide ilmu atau cita-cita ilmu atau wetenschap is ideal. Menurut Van Apeldoorn, hukum sulit didefinisikan karena hukum memiliki banyak aspek, yaitu norma, proses sosial, institusi, dan tujuan. Definisi hukum menurut para ahli. Utrecht menyatakan bahwasannya hukum sama dengan petunjuk hidup atau norma berisi perintah larangan yang harus ditaati masyarakat dengan konsekuensi sanksi apabila dilanggar. Sacipto Raharjo menyatakan hukum adalah karya manusia berupa norma yang mencerminkan kehendak masyarakat tentang keadilan. Sudikno Mertokusumo menyatakan hukum adalah pedoman tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat. Mokhtar Kusumaatmadja menyatakan bahwasannya hukum adalah kaidah plus lembaga plus proses yang menciptakan ketertiban. Hukum juga alat sebagai pembaharuan masyarakat. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa prosesnya ius constituendum apabila disahkan menjadi ius constitutum baru. Pengertiannya adalah ius constitutum sama dengan hukum positif saat ini dan ius constituendum sama dengan hukum yang diharapkan berlaku di masa depan. Pengertian hukum Indonesia. Ilmu pengantar tata hukum Indonesia disederhanakan menjadi pengantar hukum Indonesia. Definisi menurut beberapa ahli. Menurut Ahmad Sanusi, pengertian hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Artinya, membahas hukum positif Indonesia secara garis besar dan menjadi pintu masuk untuk memahami cabang-cabang hukum lainnya. Subjek dan objek pengantar hukum Indonesia, subjek yang menjadi subjek dari pengantar hukum Indonesia adalah semua orang atau badan hukum yang ada di Indonesia, dan objeknya adalah hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Pengantar hukum Indonesia menganalisis hukum sebagai fenomena sosial dan sistem hukum. Tujuan-tujuan dalam mempelajari pengantar hukum Indonesia antara lain mempelajari berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, perbuatan yang dilarang atau diwajibkan atau diizinkan di Indonesia, menjadi hak dan kewajiban bagi warga negara sebagai lembaga pembentuk dan penegakan hukum, lalu prosedur hukum dan peradilan. Sehingga dapat disimpulkan pengantar hukum Indonesia adalah dasar untuk memahami cara kerja hukum di Indonesia. Dalam realitanya, pengantar hukum Indonesia beririsan dengan pengantar ilmu hukum. Persamaan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum adalah keduanya sama-sama merupakan mata kuliah yang menjadi dasar bagi orang yang ingin belajar hukum, lalu sama-sama menjadi pengantar sebelum mempelajari ilmu hukum, serta sama-sama membahas hukum sebagai sistem dan konsep dasar. Dalam kaitannya, mereka berdua saling melengkapi. Pengantar ilmu hukum dalam sifatnya memberikan landasan teori dan konsep hukum, dan pengantar hukum Indonesia
dalam kaitannya untuk menerapkan sistem hukum yang ada di Indonesia. Kesimpulan akhir dapat dinyatakan bahwa pengantar hukum Indonesia kesimpulan akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum sulit didefinisikan secara tunggal karena multidimensi. Lalu tata hukum adalah tatanan aturan yang berlaku dan disusun secara sistematis. Ketiga, hukum positif selalu berkembang mengikuti kebutuhan yang ada di masyarakat. Keempat, pengantar hukum Indonesia adalah ilmu dasar untuk memahami hukum positif Indonesia. Pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum berbeda fokus, namun sifatnya saling melengkapi, dan keduanya wajib dipahami oleh mahasiswa hukum. Sekarang kita beralih ke sejarah tata hukum di Indonesia. Tidak lengkap rasanya belajar sejarah tata hukum Indonesia tanpa mengetahui pengertian dan definisi dari sejarah itu sendiri. Pengertian sejarah secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Yunani, historial, yang berarti hasil penelitian atau pencatatan peristiwa. Dalam konteks ilmu sosial, sejarah adalah penulisan sistematis tentang kejadian masa lalu yang mempengaruhi kelompok atau bangsa, disertai penjelasan mengenai sebab-sebabnya. Menurut Surjono Sukanto, sejarah adalah pencatatan yang bersifat deskriptif dan interpretatif mengenai kejadian masa lampau yang berhubungan dengan masa kini. Pengertian sejarah hukum. Sejarah hukum adalah pencatatan peristiwa penting terkait tata hukum masa lalu yang perlu dipahami, karena menjadi pedoman bagi masa kini dan masa depan, menunjukkan proses lahir dan berkembangnya hukum, dan membantu melihat kekuatan dan kelemahan hukum yang pernah berlaku. Sehingga dapat disimpulkan, hukum masa lalu itu dapat mempengaruhi hukum yang ada pada masa kini, dan hukum masa kini akan mempengaruhi hukum yang ada pada masa depan. Mengapa mempelajari sejarah tata hukum Indonesia penting? 1. Kita dapat mulai dari memahami akar sistem hukum Indonesia. Hukum Indonesia itu tidak muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari hukum adat, pengaruh kolonial Belanda, hukum agama, dalam konteks ini agama Islam dan agama Hindu dan Buddha, sistem hukum modern setelah kemerdekaan. Lalu, kita dapat mengetahui perubahan dan perkembangan hukum. Mengingat hukum yang senantiasa selalu berkembang, dengan belajar sejarah kita bisa melihat perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan, reformasi hukum setelah amandemen UUD 1945, perkembangan otonomi daerah, hak asasi manusia, peradilan, dan lain-lain yang membantu melihat arah perkembangan hukum di masa depan. 3. Mencegah pengulangan kesalahan di masa lalu. Banyak masalah hukum di masa lalu yang bisa kita sebut contohnya sebagai penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan. Dan dengan mempelajari ini, kita bisa menghindari pengulangan kesalahan dan membangun sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. Landasan analisis dan studi hukum. Mahasiswa hukum dituntut tidak hanya perlu tahu apa hukum, tapi juga mengapa hukum itu ada. Sejarah dalam hal ini dapat memberikan konteks, logika pembentukan hukum, dan pemahaman filosofi hukum. Tanpa sejarah, pemahaman hukum menjadi dangkal. Selanjutnya, yaitu membantu identitas hukum nasional. Indonesia saat ini terus membangun sistem hukum yang khas dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Sejarah tata hukum membantu kita untuk menentukan karakter hukum nasional, menyaring pengaruh asing, dan menjaga kearifan lokal. Lalu, fungsi hukum selanjutnya adalah dapat membantu praktik hukum modern. Dalam konteks praktisi, yaitu hakim, pengacara, legislator, dan akademisi, mengetahui sejarah hukum dapat menjadi fondasi untuk mengetahui asal-usul lembaga hukum, yaitu Mahkamah Agung, DPR, dan lain-lain. Lalu memahami dasar perubahan hukum dan memperkuat argumentasi hukum. Selanjutnya yang terakhir, dapat membentuk cara berpikir kita yang kritis. Sejarah hukum mengajarkan kita untuk tidak menerima hukum secara pasif, bertanya apakah hukum ini masih relevan, dan dapat menilai apakah suatu hukum itu adil dan perlu direvisi. Sehingga dapat disimpulkan, Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan penuh peristiwa. Tata hukum Indonesia tidak muncul tiba-tiba, melainkan dibentuk atas dasar pengalaman masa lalu. Sebelum Belanda datang, masyarakat Nusantara sudah memiliki tata hukum sendiri, seperti hukum adat dan kerajaan. Van Vollenhoven menegaskan bahwa Indonesia bukan negeri kosong, melainkan sudah memiliki struktur pemerintahan dan aturan hukum lokal.
Sejarah tata hukum Indonesia sebelum merdeka. Terdapat beberapa masa penting. Masa yang pertama adalah masa VOC dari tahun 1602 hingga 1799, di mana VOC diberikan hak istimewa atau hak oktroy, yaitu berdagang, berperang, dan membuat perjanjian serta mencetak uang. Lalu VOC membuat aturan sendiri dan memaksakannya kepada rakyat pribumi. Di tahun 1643 muncullah Statuta Batavia, yaitu sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh VOC. Hukum adat tetap berlaku bagi pribumi, tetapi diatur sesuai dengan kepentingan VOC. Pada masa ini terjadi dual sistem, yaitu hukum Belanda dan hukum adat. Yang kedua, yaitu masa Besluitenregeling dari tahun 1814 dan 1855. Setelah perginya Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda kembali berkuasa, Raja Belanda memiliki kekuasaan mutlak atas daerah jajahan. Muncullah Algemene Verordening, yaitu peraturan pusat. Mulai ada kodifikasi hukum penting seperti organisasi pengadilan, ketentuan umum perundang-undangan, KUH Perdata, KUH Dagang, dan acara perdata. Hukum Belanda mulai dibukukan secara sistematis. Masa Regering-Regelement di tahun 1855 hingga 1926. Terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Belanda di tahun 1848 sehingga parlemen menjadi lebih kuat. Kodifikasi hukum pidana dan perdata dilanjutkan, serta hukum mulai dibedakan berdasarkan golongan, yaitu golongan masyarakat Eropa, masyarakat Timur Asing, dan masyarakat pribumi. Inilah awal munculnya politik hukum yang diskriminatif. Selanjutnya masa Indische-Staatsregeling dari tahun 1926 hingga 1942. Hukum ini berlaku sejak 1 Januari 1926, dan Indonesia mulai diikutsertakan dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Pasal 131 dan 163 membuka peluang unifikasi hukum untuk semua golongan. Struktur peradilan dibedakan berdasarkan golongan dan wilayah. Ada langkah awal pengakuan rakyat Indonesia dalam sistem hukum. Di dalam masa pendudukan Jepang menggunakan Gunseirei atau Undang-Undang Jepang. Peraturan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan militer Jepang. Sistem peradilan dirombak tetapi struktur dasar tetap dipertahankan. Dengan hal ini, Jepang lebih fokus pada kontrol militer, bukan pembentukan hukum yang baru. Selanjutnya ada sejarah tata hukum Indonesia setelah merdeka. Di tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya merdeka dan bebas dalam mengatur hukumnya sendiri. Di masa tahun 1945 hingga 1949, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan. Dan aturan peralihan pasal 1 dan 2. Semua peraturan lama tetap berlaku selama sebelum diganti. Sementara hukum kolonial masih digunakan sementara waktu. Di tahun 49 hingga 50 atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat, setelah Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 192 tetap mengakui hukum lama kecuali dicabut. Dalam hal ini, hukum menjadi campuran hukum warisan, pemerintah kolonial, plus produk Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1950 hingga 1959, Indonesia kembali menjadi NKRI. Berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan hukum yang berlaku adalah peraturan lama plus peraturan baru pemerintah tahun 50 hingga 59. Di masa ini banyak sekali dinamika politik dan percobaan demokrasi liberal. Pada tahun 59 hingga sekarang, dalam Dekret Presiden 5 Juli 59, kembali ke Undang-Undang 45. Tata hukum terdiri dari peraturan masa 50 hingga 59 yang masih berlaku, peraturan baru setelah tahun 59, dan sistem pembentukan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Hingga kini hukum Indonesia terus berkembang, tetapi akar sejarahnya masih terasa. Kesimpulannya adalah sejarah tata hukum Indonesia terbentuk dari pengaruh kolonial plus hukum adat dan plus perjuangan bangsa. Sebelum merdeka, hukum kita dikendalikan oleh negara asing secara diskriminatif, yaitu bangsa Belanda. Setelah merdeka, Indonesia membangun hukumnya sendiri secara bertahap. Banyak hukum kolonial masih dipakai hingga saat ini, karena Undang-Undang Dasar 45 tetap mengizinkan hukum lama berlaku selama belum diganti.
Memahami sejarah hukum sama dengan memahami identitas dan arah pembangunan hukum nasional. Sumber-sumber hukum. Pengertian sumber dalam konteks hukum, secara umum sumber berarti tempat asal sesuatu muncul atau sesuatu, dalam hal ini benda atau non-benda yang digunakan untuk mencapai hasil. Maka sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan aturan hukum, tempat ditemukannya hukum, dan penyebab hukum itu berlaku dan mengikat masyarakat. Sumber hukum sama dengan dasar atau bahan atau proses dalam pembentukan hukum. Pengertian hukum dari berbagai sudut. Hukum sebagai sumber sebagai asas hukum. Sumber sebagai asas hukum. Contoh, kehendak Tuhan menciptakan akal manusia, jiwa bangsa, dan menghasilkan output nilai dasar yang menghasilkan hukum. Sumber sebagai hukum masa lalu. Contoh, hukum Romawi, hukum Prancis sebagai bahan pembentukan hukum modern. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum bisa berarti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini kekuatan formal, hukum terdahulu sebagai bahan, tempat menemukan hukum, dan faktor yang menimbulkan hukum. Artinya, sumber hukum memiliki makna material dan formil. Sumber hukum material. Sumber hukum dari isi atau substansi dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Contoh, kesadaran hukum masyarakat, nilai keadilan, moral, dan kebiasaan sosial. Hal-hal di atas menjawab mengapa aturan ini dianggap adil dan harus ada. Sumber hukum formil, sumber hukum dari bentuk dan proses pembentukan hukum. Fokus pada cara hukum tersebut lahir secara resmi. Bentuk sumber hukum formil ada 5 yang utama. 1. Undang-undang, kedua kebiasaan atau hukum adat, ketiga jurisprudensi, keempat traktat atau perjanjian internasional, yang kelima adalah doktrin. Kelima ini adalah sumber hukum formal yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. 5. Pembahasan tiap sumber hukum formil. 1. Yaitu undang-undang. Definisi dari undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh DPR plus presiden dan mengikat secara umum. Dalam arti material, semua peraturan tertulis yang mengikat umum termasuk perda, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dan dalam arti formil, hanya undang-undang yang dibuat DPR plus presiden. Syarat formil berlakunya undang-undang, yaitu ditulis, dibahas dan disetujui DPR dan Presiden, disahkan oleh Presiden, diundangkan dalam lembaga negara, berlaku sesuai tanggal yang ditentukan. Asas berlakunya undang-undang, tidak berlaku surut, lex posteriori derogat lex priori, lex superior derogat lex inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun terdapat judicial review. Hierarki perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, dan Perda Provinsi, Kabupaten atau Kota. Kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah perbuatan yang terus diulang dan diterima masyarakat. Jika masyarakat menganggap pelanggaran kebiasaan sama dengan salah secara hukum, maka kebiasaan menjadi hukum kebiasaan dan memiliki sanksi. Syarat kebiasaan jadi hukum. 1. Material. Perbuatan dilakukan terus-menerus dalam waktu lama. Intelektual atau opinio necessitatis diyakini sebagai kewajiban hukum. Ketiga, ada akibat hukum jika melanggar hukum. Kebiasaan versus hukum adat. Hukum adat sama dengan kebiasaan. Plus sanksi plus diakui oleh penguasa adat. Sifatnya dapat tertulis dan dapat tidak tertulis. Dalam hal ini dapat dituangkan melalui piagam raja, kitab adat, ataupun tidak tertulis. Jurisprudensi berarti keputusan hakim yang diikuti oleh hakim lain dalam kasus jenis. Disebut juga case law atau judge-made law. Jurisprudensi menjadi sumber hukum saat putusan berulang dan konsisten. Alasan hakim menggunakan jurisprudensi. Secara psikologis, menghormati pengadilan yang lebih tinggi. Secara praktis, menghindari banding. Lalu, mengutamakan kesamaan pendapat dalam hal ini melahirkan output konsistensi hukum. Jenis jurisprudensi tetap sudah konsisten sehingga dijadikan patokan, tidak tetap yang bersifat belum konsisten. Traktat atau perjanjian internasional, perjanjian antara dua atau lebih negara. Bilateral dua negara dan multilateral dalam banyak negara. Traktat menjadi sumber hukum nasional bila disetujui DPR jika terkait dengan hal penting, diratifikasi oleh Presiden dan diundangkan dalam lembaga negara. Tahapan pengesahan traktat di Indonesia. 1. Penetapan isi atau delegasi.
2. Persetujuan parlemen. 3. Ratifikasi presiden. 4. Pengundangan dalam lembaran negara. Kelima, pertukaran piagam. Setelah itu, traktat mengikat secara hukum. 5. Doktrin. Pendapat para ahli hukum yang diakui otoritasnya. Doktrin digunakan oleh hakim sebagai argumentasi, bahan pertimbangan, petunjuk untuk menemukan hukum. Doktrin menjadi sumber hukum jika digunakan dalam putusan hakim. 6. Bahan hukum atau legal resource. Dalam studi hukum, kita sering menggunakan istilah bahan hukum yang dibagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat mengikat secara langsung. Contohnya Undang-Undang tahun 45, TAP MPR, Undang Jurisprudensi Tetap dan Traktat. Bahan hukum sekunder bersifat bersifat tambahan dari bahan primer, yaitu buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian dan karya sarjana. Yang ketiga, bahan hukum tersier yang bersifat penjelasan dari bahan primer dan sekunder. Contoh kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Pemahaman sumber hukum sama dengan memahami dari mana hukum berasal dan bagaimana ia berlaku. Kesimpulan akhir, sumber hukum adalah dasar mengikatnya hukum, bahan pembentuk hukum, dan tempat menemukan hukum. Ada sumber material, yaitu isi dan nilai, dan formil, yaitu bentuk atau proses resmi. Sumber hukum formil yang utama adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Kebiasaan dan hukum adat sama dengan hukum tidak tertulis, tapi tetap bersifat mengikat. Jurisprudensi dan doktrin menunjukkan peran hakim dan ahli dalam membentuk hukum. Traktat menunjukkan hubungan internasional, bisa jadi hukum nasional. Selanjutnya, dan yang terakhir, pemahaman sumber hukum penting agar kita tahu dari mana hukum tersebut bersifat dan bagaimana hukum tersebut berasal dan bagaimana kekuatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.